apa kabar semuanya? Kita kembali lagi dalam program Saatnya Perempuan Bicara. Masih bersama dengan... Halo, saya Nadia Mulia. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di weekend ini. Senang banget. Ada saya juga di sini, Lolita Agustin. Sama saya juga Bagas Manisang. Ada aku, Sahila Hisham. Halo. Saya Olga Lydia. Ternyata kita masih PSBB ya. Ini kan udah minggu kedua, biasanya kan 2 minggu dan kita menantikan apakah akan diperpanjang atau tidak. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Nggak ada pilihan lain selain diperpanjang. Kenapa? Karena kan kita juga belum punya vaksin, satu. Kalau mau dibebasin juga mau gimana cara protokol kesehatannya tetap dijaga. Makanya semuanya harus patuh ya, soalnya sampai sekarang kan laporannya masih tinggi. Berapa Ya, terakhir kemarin? Naik terus 4.000 per hari, kalau 4.000 per hari loh. Tapi gimana ya cara bisa membuat masyarakat kita untuk menjadi patuh? Karena saat ini belum ada obatnya. Jadi memang dikatakan yang bisa dilakukan ya si protokol 3M Yes. itu. Untuk menggunakan masker sendiri sudah mulai dibuat nih aturannya di Ketat DKI nih. Jakarta kan. Jadi Ya. kalau ketahuan tidak menggunakan masker itu bisa kena denda 250.000. Terus kemudian juga bisa dihukum melakukan pekerjaan sosial atau kegiatan Sanksi sosial fisik. ya. Sanksi sosial itu. Mungkin tahu ya kalau yang ada di lalu lintas tuh dari mulai taruh peti mati, Disuruh PSE masuk ke dalamnya. Betul, terus kemudian ada yang juga tugasnya nyapu, terus ada yang juga kita tahu viral banyak sekali ya video soal Manjat ke hukuman pohon, fisik, manjat pohon dan lain-lain. Jadi dia juga berimprovisasi nih apa sih yang buat masyarakat jerak karena nggak jerak-jerak angkanya naik terus 4.000. Terus kebijakan yang paling ketat sekarang soal masker. Memang risetnya ini setiap kali akan berkembang, jadi orang harus selalu ngikutin. Sehingga riset terbaru ini adalah larangan nih, masker scuba. Betul, memang boleh diperbolehkan untuk menggunakan masker dengan bahan kain. Tidak perlu menggunakan masker yang surgical mask atau masker yang biasa dipakai dengan tenaga Medis. kesehatan. Boleh, tapi kita juga harus kritis ya. Jadi masyarakat kita harus tahu kalau pakai masker bahan kain itu kain apa yang bagus digunakan. Nah ini scuba ya. Ini scuba nih. Kita contohkan kenapa scuba itu Oke. nggak boleh dipakai sekarang. Oke, Loli mau coba ya berarti Aku mau ya. coba. Iya. Aku udah Kenapa siapin. berarti sekarang udah dilarang nih ya? Ini tipis nggak kerasanya? Ini berasanya tipis banget sih. Padahal warnanya kece loh. Aku kebetulan suka banget dengan masker scuba ini Scuba. sebelum tahu ada aturan ini Iya, karena banyak banget yang ada gambar bibir. Iya. Kan, karena kita perempuan suka pengen pakai lipstick kan ya sebagai kolektor lipstick juga. Akhirnya ada scuba dengan gambar lipstiknya. Oke. Nah ini udah pakai, ini cakep ya merah putih ya. Iya kan? Tapi fungsinya dulu nih. Betul. Kenapa harus pakai korek? Kenapa harus pakai korek? Jadi kalau apinya yang dinyalakan ini ditiup terus apinya mati, berarti Maskernya ini terlalu maskernya tipis. terlalu tipis gitu. Oke. Tapi kalau ketika ditiup apinya tidak mati, Ada itu proteksi maskernya ya. Ada proteksi. Oke, happy Yuk, kita buktikan. birthday to Siapa yang ulang tahun? Happy birthday to you. Coba. Aku udah ready nih, Let's udah try. Ulang tahun, harus ulang tahun. Waduh. Wah, itu nggak dilepas tadi ya? Mati enggak lepas. Jadi bahaya nih berarti nih scuba. Mungkin ada yang kesel gitu, kok baru tahu sekarang. Memang risetnya terus-menerus berlangsung gitu. Ya mudah-mudahan riset ini sampai pada Nah, obatnya. pengen tahu juga ya apa pendapat orang-orang lain termasuk narasumber kita malam hari Yes, ini nih. Kita akan segera mengundang tokoh kita yang pertama. Saya mau kasih clue dulu sama pemirsa. Ini kalau dari badannya nih ya, tinggi, besar, Wow. Ya. menyerupai makanan. Bukan badannya menyerupai, namanya yang menyerupai makanan. Oh, Makanan gitu yang ya. padat karbohidrat. Aduh, apa nih? Terus Apa dia tuh jago banget ngelucu, tapi mukanya tuh datar banget. Poker face gitu ya. Oh, poker Tahu face. deh. Siapa saya lagi? Langsung aja kita panggil siapa? Langsung kita panggil aja ya. Boleh? Ayo, kita undang Bapak Lis Hartono. Waduh. Nama. Calon. Mana nih, Ca? Wah, udah pada datang. Tadi Ya, apa kabar? Udah lama. Ya. Sehat ya? Sehat. Itu siapa Lis Hartono? Iya dipanggil Lis Hartono nggak keluar. Sekali-sekali tadi. baru tahu loh Jangan nama lu aslinya. Emang tadi aku dipanggil siapa? Lis Hartono. Pantesan aku nggak keluar. Pasti kamu kira pemain bulu tangkis ya? Oh iya. Gimana sehat? Sehat, Silakan, apa silakan. kabar? Terima kasih. Kan kita yang di sini duluan. Ca, sehat, Ca. Luar biasa. Sehat. Sehat Bagus. Gimana Kenapa kamu? tinggi sekali, Ca? Saya itu punya hal yang mungkin tidak dilakukan orang lain. Kenapa saya tinggi? Ya. Dulu waktu saya nganggur, saya kegiatannya meninggikan badan. Karena saya kelamaan nganggur, jadi ketinggian. Itu dia. Gak pernah kepikiran mau menjadi peragawan. Ini dia yang menarik. Itu sudah saya coba. Tapi Dulu waktu SMA, kuliah awal, saya ikut karena postur tinggi suruh ikut Iya, peragawan kan. Saya ikut
ya semacam klub gitulah. Wah, klub sepak bola ya. Apa namanya kalau kumpulan pergaulan? Agensi. Ya. Model Agent. Model agent gitu ya. Saya begitu masuk nggak sampai 2 bulan saya dikeluarkan. Kenapa? Katanya terlalu lucu. Wah, akhirnya karena dianggap terlalu lucu, saya ikut grup lawak dong. Nggak sampai 2 bulan dikeluarkan. Karena nggak lucu. Bukan serba salah itu. Terus piye? Nah, itu makanya saya tuh nggak pernah pas. Kalau teman-teman bilang kalau kumpul-kumpul nggak ada saya rasanya ada yang kurang. Tapi kalau ada saya, katanya rasanya ada yang lebih. Jadi nggak pernah pas gitu. Terus Calontong tuh cocoknya di mana jadinya? Kasihan banget sih di Kayaknya sini. di sini cocok lah. Iya. Iya, saya dengar bicara soal PSBB ya. Iya. Apa tuh PSBB buat Calontong? Buat saya PSBB memang harus diperpanjang. Karena Nah, karena kalau diperpendek, itu kan udah singkatan. Masa jadi PBB, PS, harus diperpanjang. Pembatasan sosial berskala besar. Kalau waktu itu istri sendiri akhirnya mau dengan Calontong tuh karena lucunya, humorisnya atau apa karena apa? tingginya? Oh enggak, saya Apa karena dulu, tingginya? nah, saya nggak ngerti alasannya apa. Dan saya nggak mau tahu, karena kalau saya tahu takut-takut malah dia berubah pikiran gitu kan. Udah berapa tahun nggak berubah pikiran? Oh, 97 sampai sekarang berarti berapa tahun? 23. 23 tahun. Masih muda ya berarti Calontong ya? Mudah-mudahan masih. saya 50 tahun, tapi karena saya menjaga penampilan terlihat seperti 49. Beda dikit. 1 tahun lama loh. Ayo coba kita duduk di sini selama setahun. Lama. Nah, Tapi ini penasaran sih, Cak. Sebenarnya kenapa namanya jadi Calontong? Kan namanya bagus loh, Lis Hartono. sebenarnya itu panggilan dari teman-teman SMA itu mulainya. Karena dulu saya kurus, saya itu dulu tinggi 187-an gitu, berat cuma 62, 63. Bener, kayak Saat lontong. SMA itu, jadi panjang kayak lontong gitu kan. Oh iya. Ih, tapi kan kalau lontong Iya. tuh masih agak bantet gitu, Cak. Nah itu lontong mana? Lontong di Surabaya panjang-panjang, beda. Makanya saya dan kuliah dipertegas lagi karena namaku aslinya itu kan Lis. Iya. Orang pasti ngira aku kan elektro. Ya. Banyak cowok dong mahasiswanya kan, Iya. laki-laki banyak. Ketika di absen disebut nama Lis Hartono, mungkin teman-teman mikirnya, wih, Perempuan cewek nih. cantik. Ternyata begitu jawab, ya ternyata lontong. Nah, akhirnya jadi dulu punya cita-cita pengen jadi insinyur. Iya. Tapi nggak kesampaian, walaupun saya kuliahnya lulus. Karena apa? Ketika saya lulus, gelar insinyur itu sudah dihapus, diganti ST, sarjana teknik. Makanya saya lulus bukan dengan gelar insinyur, makanya saya merasa gagal nggak bisa mencapai cita-cita kan. Makanya insinyur itu saya pakai di KTP saya. KTP saya itu saya paksa pakai nama IR, biar saya merasa mendapat gelar itu. Nih, Calontong berhubung Calontong sarjana teknik. Aku Iya ada dong. sesuatu yang mau dibenerin. Boleh. Nih, Saya bentar suka ya. betul-betulin. Karena Bisa ya, karena masih pengen bisa. tahu kan ilmunya itu kan akhirnya kan nggak sebenarnya dipakai Ya. untuk profesi. Saya dulu 4 tahun lulus, kuliah 4 tahun saya bekerja di, dulu ada sebuah konsultan perusahaan Jepang gitu. Dia konsultan di electrical mechanical gitu. Waduh, Calontong, ini radio tuh rusak. Ini baru beli radionya lumayan jadul sih, tapi aku suka karena menurut aku vintage gitu. Saya dari kamu Zahira. Iya, mungkin radionya lebih tua dari kamu. Mohon maaf, nggak. Seumuran Saya Calontong jadi loh. curiga ini sebenarnya radio apa transformer nih? Kayaknya bisa berubah jadi robot ini ya. Tapi Calontong kalau Gede banget. disuruh ngebenerin radio Oh bisa, masih bisa nggak? Serius sih bisa? Bisa, misalnya orang di sana ini tak benerin ngadepnya ke sana biar denger. Ah, ya udahlah Calontong ini aja ya, lem biru aja ya. Udah gini, ya apa itu? Lem biru lempar. Gantian Baru baru. ya. Nggak, di dekat saya ada nih pusat gadai ya. Jadi, Apa? pusat gadai. Pusat gadai. Yalah lumayan ya. Kamu bisa taruh di situ, tapi kamu juga nggak boleh pulang. Ih, jangan. Karena ini nggak bisa buat jaminan radio jadul gini. Ya, Kamu tuh lumayan keterlaluan. mah berharga. yang digadai ini siapa jadi mas? Milenial muda tapi bawanya, bikin Aku kan malu. anak vintage. Aku tuh suka yang tua-tua karena Nah, Tapi bikin semangat. Ada Ngeles, peluang. ngeles nih emang nggak bisa ngebener ini oh benar. jangan-jangan. Saya Kuat memang- Zahira tuh berat loh. Kalau itu kan ada jurusannya. Kalau saya bukan elektronik, kalau itu untuk elektronika. Karena ada telekomunikasi, ada elektronika. Saya memang harus kuat. Jadi saya lebih ke ngurusin yang genset, yang gardu induk, yang Jadi sukses instalasi ya. di rumah gitu. Pendidikannya di ITS sukses ya. Paling sukses Alhamdulillah. katanya ini lulusan paling sukses. Paling sukses di Saya- jalan sesat tapi Nah itu. Dulu Pak Nuh itu, Bro. Nuh ya? Rektor, mantan Iya. rektor ITS, Pak Prof. M. Nuh itu nyebutnya saya gitu. Ini alumni saya yang
sukses di jalan yang sesat gitu. Karena saya memang nggak pernah pakai ilmu ijazah saya untuk bekerja, tapi alhamdulillah menurut beliau-beliau saya sukses. Jadi ya saya syukuri aja lah, karena tersesat atau enggak itu kan hanya masalah perspektif. Sukses itu baru sesuatu yang definitif. Nah, ngomong apa sih? Kita sebenarnya saya juga bingung sebenarnya tadi. Dan kita akan ngobrol-ngobrol ya, kita akan tanya-tanya lagi seputar itu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami berlima di Saatnya Perempuan Bicara. Masih dengan Calon-tong di sini. Masih betah ya sama cewek-cewek. Masih gini loh dia. Betah dong. Ini sampai episode minggu depan kan? Apa-apa. Tapi Calontong nih yang memang sangat menarik untuk dilihat, tidak hanya saja karena jago ngelucu, tapi kadang-kadang apa yang terlontar dari mulut Calontong gitu, gini loh, kita pertama kali dengar kayaknya nggak nyambung, tapi jadi kepikiran. Terus iya ya benar juga ya. Kutipan-kutipannya tuh bener-bener kayak Coba dibaca, kayak makan coba. cabe, pas digigit nggak pedes, pedesnya belakangan gitu loh. Rasanya belakangan nih, kita lihat ya, ada beberapa kumpulan dari kata-kata bijak Cak Lontong. Ini yang pertama nih ya, kunci agar selalu sehat adalah jangan sakit. Iya, Benar. Rasanya kayak mau emosi, tapi ya bener juga. Iya. Tapi ini ada satu lagi boleh kita tampilkan, tapi kita minta Cak Lontong dong yang bawain. Nomor soalnya 10 tadi ya? nomor 10 Oh tuh iya. kayak aku baca ada Mana tadi? cinta-cintanya, ada Nomor 10. asmaranya. Nah, cinta itu adalah pengorbanan, tetapi kalau pengorbanan mulu itu namanya penderitaan. Setuju, Calontong, aku tuh penasaran deh. Calontong waktu dulu kan ngantor. Akhirnya memilih untuk jadi komedian itu apa yang bikin Calontong tuh yakin, wah gue bakalan sukses nih jadi komedian. Nah, itu yang sebenarnya salah persepsi, bahwa ketika saya memutuskan itu pun saya tidak yakin sebenarnya. Sebenarnya saya tidak yakin. Cuma ketika saya sebenarnya jadi pengamen seperti ini di dunia entertain kan sejak kuliah. Saya tahun 91 92 itu punya grup di kampus ITS itu namanya Cap Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Nah, kita punya program di salah satu stasiun TV swasta, Komedi Kampus. Nah, ketika lulus semua kembali ke jalan yang benar kan, pakai ijazahnya untuk kerja udah. Karena kita memang waktu itu nggak kepikiran untuk profesional di entertain. 4 tahun saya kerja, saya merasa kayaknya bukan di sini tempat saya. Itu saya merasakan sendiri, makanya saya putuskan saya keluar dari kerja, saya balik lagi ke entertain mulai dari nol. Jadi kalau dibilang yakin, nggak ada keyakinan. Hanya saya merasa ini harus saya lakukan. Ketika saya akhirnya ke Jakarta pun, nah itu justru fase terberat dalam hidup saya itu gitu. Ketika saya mulai di dunia entertain di Jakarta, awal-awal itu mungkin berjalan lumayan bagus lah. Tapi akhirnya yang namanya dunia entertain itu kan bisa ya Naik turun fluktuatif ya. lah, naik turun. Ada kalanya saya memang ibaratnya nggak punya program, nggak punya penghasilan. Sebenarnya aku mulai ke Jakarta itu 2005. Oke. Oh jadi udah berkeluarga dong ini ya? Jadi keluarga juga Maka saya memutuskan keluar dari kerja aja itu udah punya anak satu. Wow. Semakin berat. Nah ini yang nggak pernah saya ceritakan ke keluarga. Jadi anak istri saya nggak pernah tahu fase berat itu. Justru sekarang saya baru cerita setelah mereka merasa nyaman. Saya pernah sakit, masuk rumah sakit demam berdarah dulu. Anak istri saya nggak ngerti di Surabaya. Bilangnya apa? Saya nggak ngabarin, ya saya bilang ada syuting, ada itu aja udah. Karena ini keputusan saya, jadi jangan sampai anak istri saya terbebani dengan ini. Sukses tidak sukses, saya yang berjuang gitu kan. Tapi jangan sampai mereka di sana terbebani mikirin, wah bapaknya nganggur, nggak ada kerjaan, makan aja susah waktu itu. Wow. Bukan sariawan loh ya, tapi untuk makannya yang nggak ada. Dulu sampai saya tuh mikirnya kadang-kadang uang uang itu cuma 100.000 itu pernah. Jadi tinggal di mana itu waktu itu? Saya diajak temen lulusan ITS, dia bikin kontraktor. Jadi saya 2005 itu di entertain ya, kerja di kontraktor bantuin temen itu ya. Tapi sejak 2007 saya putuskan keluar karena sering saya tinggal syuting kan. Tapi ternyata setelah itu 2008 lah, 2009 itu yang terberat. Saya mikir kadang-kadang sehari, ini saya makan apa ya biar seharian bisa nggak lapar. Makanya saya pilih cari minuman yang gulanya tinggi, manis, atau sama kue kecil gitu aja itu. Dulu paling betah kalau saya suruh tirakat puasa gitu, saya paling betah emang. Terbiasa kalau saya gitu.
Tapi jalan calontong tuh dimudahkan. Soalnya calontong tuh biasa. jadinya berkah, suka Amin, berbagi sama mudah-mudahan. ayah calontong juga. Oh, tahu dari mana nih Syaira? Aku tahu dong. Waduh. Ini rumus yang ini bukan rumus sebenarnya, tapi bisa kita Kunci. anggap rumus. Kunci hidup itu gini. Ketika saya sesulit apapun, waktu itu ibu saya udah nggak ada kan, tinggal bapak ya. Ketika saya sesulit apapun, bapak minta sesuatu dalam arti karena yang suplai kan anaknya kan, bapak juga udah pensiun. Saya usahakan itu semampu saya punya berapapun saya kirim. Dan ternyata saya sering melakukan itu dan nggak butuh waktu lama. Telepon, ada job, itu sering terjadi seperti itu. Makanya ketika kita memberikan untuk orang yang membesarkan kita dengan tulus, maka rezeki akan tulus datang. Masya Allah. Itu yang saya praktekkan dan luar biasa. Apa sih sampai sekarang dipegang terus nih jadi kunci hidup? Ibu saya itu orang sederhana, ibu saya itu perawat. Ya merawat bapak sama anaknya ya. Jadi mikir itu perawat Saya udah sedih. Bukan ibu saya itu perawat di rumah sakit. Di rumah sakit Angkatan Udara di Mauspati di Swahyudi sana. Bapak saya itu juga orang dinasnya di Angkatan Udara situ. Jadi orangnya sangat sederhana, nggak pernah punya cita-cita anaknya pengen seperti apa. Mereka hanya berpikiran bahwa anaknya pendidikannya harus lebih tinggi dari mereka. Tapi saya baru sadar sekarang ibu saya, bapak saya orangnya visioner. Karena walaupun mereka, beliau-beliau ini hidup di zaman yang teknologi belum ada apa-apanya dulu. Ya. Telepon rumah aja masih jarang, apalagi handphone belum ada. Tapi bapak saya itu sudah tahu betul pentingnya IT. Saya itu selalu ditengahkan, karena kalau saya dulu kecil pamit ke bapak mau kemanapun, pesen bapak saya, kamu harus hati-hati ya. Hati-hati. Pak D, hati-hati. Udah didengerin. Kalau ibu saya, serius banget loh, kalau udah ibu saya itu maju karena begini. perawat, jadi Ya. dia lebih tahu soal kesehatan ya, soal medis. Jadi pesannya ya berkaitan dengan itulah. Apa tuh? Makanya saya ingat, pokoknya kamu jangan tidur di atas jam 10. Ibu saya selalu pesan gitu. Terus saya pikir, mungkin bukan dari efek kesehatan yang lebih terasa, itu dari ekonomi, finansial. Karena begini, kalau saya ikuti, kalau kita tidur di atas jam 1, Ya. itu kalau jamnya sampai rusak, kita servis jam 1. Nah kalau kita tidur di atas jam 10, 10-10-nya rusak, itu servisnya lebih mahal. Kepikiran ya? Udah kapan lagi ngelucu, kapan lagi serius gitu ya. Break dulu ya. Tetap di saatnya perempuan bicara. Ya, saatnya perempuan bicara kembali hadir dan kini para perempuan di sini sedang mendengarkan ya kisah dari Cak Lontong yang sangat inspiratif. Jadi memang hidup tidak semulus yang kita bayangkan ya. Kalau Cak Lontong ini kita ngelihat seperti ini kan hasil proses ya. Dengar-dengar dulu itu pas masih terutama di bangku sekolah katanya pendiam. Oh, Aku masa? nggak bisa membayangkan. Oh itu acting berarti? Itu pasti acting. Aktingnya sama 7 tahun lagi lama banget. Lama banget. Saya sendiri adalah orang yang tidak percaya bahwa saya bisa seperti ini. Karena dulu saya pendiam, benar. Saya itu cenderung nggak banyak ngomong, sekolah, pendiam, nggak. Boleh nggak malam ini Cak Lontong kasih quotes buat kita yang ada di sini? Ya begini, karena kebetulan saya diantara 5 wanita yang cantik-cantik ya. Tapi mohon maaf walaupun Anda semua cantik, buat saya istri saya itu paling cantik sendiri. Masya Allah. Makanya saya selalu larang dia kumpul sama temennya. Karena dia cantik kalau sendiri. Kalau kumpul temennya jadi enggak. Itu loh. Tapi istri saya kan memang apa ya, inner beauty lah. Kecantikannya dari dalam, makanya kalau begitu keluar, aduh kamu di dalam. Tapi begini, kadang-kadang kita terjebak dengan penampilan ya. Yang ingin saya sampaikan ya, tidak semua orang memiliki penampilan yang ya good looking lah, mau laki-laki mau perempuan. Mungkin bagi Anda yang merasa tidak good looking, mungkin kata-kata simpelnya buat Anda yang merasa jelek, tetap Anda harus profesional. Walaupun jelek, jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Waduh. Karena yang harusnya takut yang Anda cintai. Itu profesional, tidak mengambil porsi takut orang lain. Benar. Oke, setelah ini kita nggak hanya sama Cak Lontong di malam mingguan kita kali ini di saatnya perempuan bicara, kita juga kedatangan tamu yang spesial juga nih.
Ini juga lucu nih. Ah serius Kak? Aduh, sampai capek lah. Lucu. Jadi masih lucu, kita masih ketawa lagi sampai selesai. Ini lucu, terus kemudian suka banyak berita-berita viral soal dirinya dia. Iya. Tapi mukanya sebenarnya nggak ini, mukanya muka tegas gitu kan, garang gitu. Tapi kalau udah ngomong, nah kita mesti dengerin nih. Mungkin calon tuh juga punya quote buat dia. Kita panggilin ya. Ini temannya calon tong apa? Panggil ya, aku panggil ya. Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Nah, Bang Ali. Wih, Waduh, ya. Coba kita lihat sosoknya. Nah, kan serius ya sosoknya. keren, keren. Ini mau Penampilan dibercandain Iya, atau lihat nih. kayaknya? Iya, sosok gayanya nih, ya. Ih, kita bisa Bro. bercanda ini serius. lihat Bang. Tapi hari ini penampilannya lebih santai loh. Bang Ali apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Jadi quote buat Bang Ada Ali apa quotes nih, nggak Cak? buat Bang Ali? Kalau begini, buat saya Bang Ali Ngabalin ini, beliau ini orang yang gampang sekali move on. Kenapa saya pakai nama Lontong? Karena nama itu punya pengaruh yang besar. Nama itu membawa rasa. Bang Ngabalin ini orang yang gampang move on karena juga dari namanya. Apa tuh? Karena dalam ngabalin itu ada unsur bal. Bal itu kan menggelinding. Jadi dia gampang banget move on. Nah, saya lihat ini sosok orang yang gampang move on tetapi selalu tegas, selalu punya pendirian dalam setiap move on-nya. Luar biasa. Ini mohon maaf nih, bukan ada apa-apa ya. Ini saya harus melanjutkan waktu nganggur saya ya. Kasih calon tuh. Bang, silakan Bang. Silakan Bang Ali, please. Aduh, ini bukan hot seat ya Bang Ali. Ini pasti capek banget karena kerjanya luar biasa. Kita tahu nih Bang Ali sebagai tenaga ahli dari KSP. Ya. Luar biasa kantor staf kepresidenan masih punya waktu juga untuk malam mingguan sama kita. Gimana Bang Ali, kabarnya sehat? Kabar baik, sehat alhamdulillah rabbil alamin. Sibuknya seperti apa sekarang? Sibuk ya, harus melayani teman-teman dari media online, media mainstream, medsos ya. Oke. Karena kerjanya adalah melakukan diseminasi terhadap berbagai berita-berita bohong, berita-berita yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia. Waduh, ya, luar dari KSP biasa. seperti itu. Saya tahu betul nih Bang Ali itu mau jam berapapun kalau misalkan awak media tanya nih, Bang, ayo klarifikasi dong. Itu pasti ada aja. Oke, siap. Di mana Ananda? Nanti ada tempatnya kemudian. Dimanapun ya selalu siap. Jadi itu. Hebat. Nah makanya ini kesehatannya Abang nih yang paling penting nih, Ya, tapi itu. salah. Minta doa dari kelima wanita Sehat terus ya. Aku tuh Bang Ali tuh terlihatnya sosok yang kalau ngomong tuh bicara lantang. Itu nggak jauh dari komen orang-orang yang nyinyirin. Itu gimana Bang Ali menanggapi komen-komen orang atau orang-orang yang berbeda kubu? Ya, kalau saya sudah sangat amat siap. Oke. Pilihan untuk ada di pemerintahan itu dengan segala konsekuensi, itu sudah sangat siap. Dengan begitu maka sepanjang saya yakin itu kebenaran yang harus diungkapkan, kemudian kalau presidennya difitnah, presidennya dibully atau pemerintahnya difitnah, dibully, saya harus tampil untuk bisa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi bohong itu. Bang Ali itu kan kalau ngomong biasanya lantang ya, tapi dari tadi tuh aku denger dia ngomong tuh kayak tenang gitu. Syahdu gitu ya nggak sih? Sedang sama siapa? Bener, Iya, ini iya, berkaitan iya. dengan dulu katanya Bang Ali tuh pernah jadi penyiar radio dan acaranya itu berbau-bau romantis gitu. Aduh Bang Ali. Serius bentukan Bang Ali kayak gini romantis. Menemani telinga-telinga di malam Udah lama. hari ya. Gara-gara tadi dengar suaranya yang syahdu itu gue percaya sih. Iya. Cocok gitu. Udah lama, udah lama. Tahun berapa tuh kira-kira Bang? 1988. Wah, aku lahir. 90 sampai 94. Oh lama juga ya, Lama. 6 tahun, 6 tahun. Iya, 6 tahun dan tidur di studio, makan di studio, mandi di studio, macam-macam lah. Zaman dahulu. Kenapa mau jadi wartawan radio? Walaupun banyak cerita soal romantisme ya. Iya, karena kan sekolah di Makassar ya. Iya. Iya. Orang tua di Papua, Wow. ya kan. Banyak saudara, jadi biaya itu sulit di Makassar waktu tahun-tahun itu. Iya Bang, jadi sedih ya. Ya Bang Jambang. Waktu itu Bang Ali pas lagi ke Makassar nggak bilang sama orang tua ya? Iya. Gimana ceritanya Bang? Ada kisah apa di balik itu gitu? Sulit hidup, orang sulit hidup.
Kalau di Makassar itu ada satu masjid, Masjid Muhammadiyah namanya Takmirul Masajid. Dia punya radio namanya Radio Al-Ikhwan. Ya. Studionya namanya Tamasa. Jadi Radio Al-Ikhwan, Studio Tamasa gitu. Jadi apa namanya? Ya disitulah kami tidur di masjid, bekerja di masjid. Jadi muazzin, Oh, Masya memberikan masjid. Masya Allah. Memang masa-masa yang sulit banget, sulit sekali. Jadi kalau sudah masuk di situ saya suka nggak kuat. Kita di sini bukan supaya Bang Ali sedih, tapi kan ini juga adalah suatu Iya. perjalanan hidup. Nah, kita juga soalnya terkejut, Abang dulu pernah berjuang jadi loper koran loh, luar biasa loh. Loper koran Itu umur berapa, Tong? berarti umur loper koran umurnya Iya. 14 tahun. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu, gitu lah. Loper korannya bahwa menunggu apa namanya, menunggu orang, Iya. menagih. Jadi nggak bisa apa hidupnya nggak bisa begini, saya bilang, di Papua. Nggak ada pesawat, nggak ada segala macam kan. Jadi saya harus ambil satu keputusan, Ya. harus pergi dan tidak boleh kembali kalau belum berhasil. Makanya saya sudah magister, ya. Jadi selesai dari Universitas Indonesia, kemudian kembali. Itu kalau nggak salah, ya setelah 21 tahun. Ke Makassar usia 14 tahun, 14-15 tahun. 14 tahun pergi sendiri. Iya. Jadi saya membungkus ijazah 15 ya, 15 tahun. Karena saya rencana harus pergi ke Amerika. Saya mau sekolah di Amerika. Waktu saya sampai di Prancis, kemudian saya berdoa, saya bilang, my father, meskipun dia tidak bisa mengirim saya ke Amerika, tapi saya bisa sampai di Sorbonne, di Prancis. Saya bisa sampai di Al-Azhar. Jadi memang harus berani, anak-anak itu harus didorong, jangan pernah mereka dibikin takut. Jadi jangan ragu, lepaskan mereka dan doa. Perempuan-perempuan Indonesia harus berani melepaskan anaknya. Karena umiku bilang, kalau kau yakin bisa, pergi. Gitu ngomongnya. Oh iya. Iya, makanya saya bisa sekolah di Makassar, di IAIN ya, waktu itu IAIN, Institut Agama Islam Negeri Alauddin. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian saya juga di UI. Jadi kenapa termotivasi? Karena ya susah, orang susah. Kalau kami naik kapal dari Fak-Fak ke Sorong, itu membutuhkan waktu 7 hari. Dari Sorong, Papua itu ke Makassar membutuhkan waktu 10-11 hari. Tinggal sama orang, ngepel. Ternyata sekarang sudah sampai di istana, luar Ya, biasa. alhamdulillah. Luar biasa. Kita akan sambung lagi bincang dengan Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Ya, masih di Saatnya Perempuan Bicara. Bang Ali kan katanya pernah jadi penyiar radio Masih juga. penasaran, Radio penasaran. Cinta Bayangin katanya loh, acaranya. Iya, Gimana gimana sih? kayaknya saat ada telepon, karena ini kan Romantis konsultasi gitu cinta kan. juga kan ya Bang. Kalau telepon itu. Bang Ali kalau kasih Acaranya jawaban itu seperti dulu apa? kalau Apa namanya? di radio itu kan ada surat. Oh, Jadi surat. surat Bacain orang surat. mengirim surat. Cara itu adalah bisikan kalbu. Jadi ada surat orang laki-laki yang ingin mencari jodoh, ada juga surat orang perempuan, ya gadis minta juga supaya tolong radio fasilitasi. Oh, jodoh. Biro jodoh. Jodohan. Dan kalau di radio itu kan bilang, saudara selamat malam, selamat berjumpa kembali hari ini. Asik. Di sekian gitu.
pukul 23:54 waktu Indonesia Tengah. Saya dulu namanya Sandi Akram Samarasa. Oh, nama radionya. Nama radionya. Jadi sampai sekarang orang masih sering menyapa saya Bang Sandi. Ceritanya aku lagi nyari jodoh. Apa yang Bang Ali mau sampein? Aku Nasihat lagi apa gitu? Iya, memang harus niat, kembali lagi ke niat. Bang Semua Ali agama. ala penyiar. Ala penyiar radio Bang. penyiar, Maunya. penyiar. Ala bisikan Lagi kalbu. siaran Kasih nasihat ke Sahila. Sahila abis kirim surat cinta gitu. Allah, Bisikan kalbu. Gimana caranya? Sahila gitu, Sahila. Mungkin dipanggilnya jangan Bang Ali, Bang Sandi. Oke, bagi Anda yang sedang mendengarkan radio Al-Ikhwan saat ini, kemudian punya isi surat yang sama, Bang Sandi nunggu, kemudian kita berkomunikasi. Jadi dia bercerita. Langsung itu iya. Nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama. Oh iya, ini aplikasi kencan online yang Zaman dulu. Lebih efektif seperti ini Iya. dibandingin Caranya yang lebih sekarang. ke ta'aruf kali ya. Iya, Kalau kata ini ya. mirip ya. Ya, tapi dia tidak boleh ketemu tanpa orang ketiga. Dia tidak boleh ketemu berdua di luar studio atau di luar masjid. Oke. Ya, karena radio itu kan radio Muhammadiyah. Iya, iya. Radio Islami Al-Ikhwan. ya. Jadi ditanya ya kalau dia sudah berkomunikasi, ini siapa, biodata yang bisa Anda ketahui pakai dari biodata. usia, Ya. latar belakang, kalau dia duda berapa anaknya gitu, tinggal di mana, bekerja di mana, macam-macam gitu. Tapi pada saat sedang menjadi Bang Sandi Akram Samarasa, gayanya udah seperti ini belum Bang? Saya penasaran dengan turban Oh, topi sudah yang ada, Bang tetapi Ali ya gunakan. sudah ada, tetapi ya topi ini Turban kan ya? setelah pulang dari sekolah. Dan topi ada, tetapi tidak segini. Ini topi ada 2 lapis, di dalamnya ada topi bone. Tapi Bang, pas pertama pakai ini gara-gara apa? Pas pakai Karena pertama. waktu pulang sekolah dari luar itu tidak berubah kelakuan bergaul sama teman-teman. Tetap bandel. Bandel. Waduh. Jadi masih pulang jam 4 sore pagi. Waduh. Baru mau keluar, sore baru mau keluar. Sore baru Jam keluar, 4 pagi. pulangnya jam 4 pagi. Wow. Kemudian kalau dilihat tidak di tempat, padahal sudah pulang, mestinya harus bisa menjadi contoh bagi abang dan adik-adik. Tapi ternyata enggak. Karena itu dibikin sugesti oleh orang tua, Ya. dibacalah surat Yasin, dipotong sana, sono, sini segala macam, kemudian disumpah. Kalau sampai lepas ini topi dari kepalamu, maka saya tidak bertanggung jawab karena Tuhan akan menghukum kamu. Wah. Langsung kena banget kayaknya ya. Tapi Tapi ini di belakang udah menjadi trademark banget ya. Makanya ketika saya melihat foto ini sempat ngecek berapa kali ini siapa Apa, ini? foto apa? ini loh Bang, beda loh nih nggak pakai bintang. Oh iya. ini kenapa nih? apa? Ini waktu mau pergi ke ILC zaman Iya. itu. Kok nggak pakai turban putihnya? Jadi ya cobalah apakah dengan kufiah hitam ini gantengnya masih ada atau tidak. Ternyata kata Karismanya banyak gitu ya. orang bilang lebih ganteng dan lebih auranya nongol sekali. Gitu. Kata orang Balkis. Abang kan juga alhamdulillah doang. Nah ini sekarang kita mau balik sedikit ya untuk bercerita mengenai yang tengah viral saat ini, Oke. di mana ini ada kasus yang kita juga tahu, ada kasus penipuan berkedok ajang kencan lewat online aplikasi. yang akhirnya ditipu dan bahkan kemudian dibunuh. Iya. Mungkin Balkis bisa lebih banyak bercerita karena ini kayaknya ranah Oke, jadi kamu ini nih. aku yakin Abang juga sudah sempat lihat karena Ya, ini juga yang Kalibata ini. Iya, betul, ini ancaman hukuman mati ya Bang ya. Kita tahu ini ada kasus mutilasi. Ya. Tapi ya berkedoknya mereka kencan terlebih dahulu. Udah sangat beda sekali cara orang kencan di zaman Abang dulu di radio sebagai biro jodoh tadi dengan ini gitu. Nah, tapi Abang sendiri lihatnya seperti apa ini? Yang begini ini tidak boleh terulang lagi. Kemudian dia harus bisa lebih teliti, dia harus lebih waspada, jangan terlalu cepat termakan rayuan bagi siapa saja di media sosial. Saya kira aplikasi itu tidak boleh ada. Tapi kan memudahkan Bang mungkin bertemu ya kan dalam Karena kondisi kan ini hanya pandemi. satu kasus Ada kecil kisah kan, mungkin sukses ada juga. banyak. Iya. Ya, saya belum sempat lihat aplikasinya. Sebab kalau dia menggunakan aplikasi kencan, berarti dia tidak bisa mendeteksi siapa teman dia yang sedang. Harus Iya. dengan That's a good point, hati-hati that's a ya, good point. betul. Tapi balik lagi ke Dating aplikasi dating online ini, Oke. saya mau sedikit cerita. Saya sebenarnya bertemu dengan suami saya Nah, kan lewat ini. Friendster. Jangan dulu Bang. Ingat itu zaman Nggak tahu tahu. SMP. Sahila tahu. Aku FS SMP.
Oh, Nah, tapi bilangnya. tapi begini, aplikasi itu kan bukan kencan, tapi itu kan social media kan ya. Tapi itu dengan nuansa Indonesia seperti ini. Kita kalau tahu ada aplikasi apapun itu online, pasti kita lihat friends-nya siapa. Ternyata mutual friends-nya Itu tadi banyak. maksudnya dari Bang Ali ya. Betul, selama niatnya baik ya aman-aman aja. Tapi aku punya nih 7 cara aman kencan online. Waduh. Expert banget. Ini ala biro jodoh ya. Jangan Lolita ketemu suami di situ juga. Enggak, jadi ada 7 cara aman kencan online. Ini pas banget untuk yang masih jomblo-jomblo, yang kepikiran mau ketemu jodoh di aplikasi dating online. Yang pertama adalah jangan mudah percaya. Itu ya kuncinya sih ya, Sukses jangan tuh. mudah percaya. Even kita ketemu in person aja juga jangan mudah percaya dengan orang. Kita harus tahu latar belakangnya, apalagi kalau tujuannya cari suami atau cari istri. Yang kedua, Iya, Bu. jaga hati dan perasaan. Aku pengen ketawa. Jaga Oke, hati. Sahila kok ketawain kita? Jaga hati dan Sahila catat. perasaan. Oke, ilmu ya buat aku ya. Yang ketiga, jaga informasi pribadi. Nah, Ya lanjut Bu, apalagi Bu? Yang keempat, jangan mengirim uang. Nah, Oh iya. Waduh. Ya kali lagi cewek dimintain uang sama cowok. pulsa sama ya. benar. Kemudian yang kelima, tetaplah berada di platform. Ini tuh mungkin kalau kita komunikasinya dari aplikasi itu jangan pindah ke yang lain. Instagram, Facebook, Facebook, gitu. Friendster. Ya. Kemudian selanjutnya nomor 6 adalah jaga akun kita di aplikasi tersebut. Jangan dikasih Password, password ya, dan dan sebagainya. Jangan lupa log out kalau buka di laptop orang lain. Nah, pengalaman itu dibuka sama orang lain lagi kan. Kemudian yang terakhir nomor 7 adalah laporkan pengguna yang mencurigakan. Yes. Jadi jangan takut-takut untuk melapor ya pemirsa ya. Lapornya ke Bang Ali Atau ya? lapor langsung ke Bang Bisa, Sandi. kalau kesulitan ke polisi boleh ke KSP. Oh, Bisa. aduh, luar diterima biasa. Bisa dengan Wah, senang berarti hati. aku catat nomor Bang Ali aja deh. Nanti kalau ada apa-apa. Bisa. Bang Ali, Bisa. ada penipu aku. Sangat amat bisa. Terima kasih kepada narasumber kita sudah menguatkan kepada Luar semua biasa, orang yang Bang Ali. mungkin sedang berada dalam proses. Semoga kita Ampun. semua bisa mencapai tujuan Minta kita. maaf. Amin. Saya Bagisman Isang. Saya Sahila Isyam. Saya Olga Lydia. Saya Nadia Mulia. Dan saya Lolita Agustin, sampai jumpa.